kita akan melakukan presentasi ya. Ada kelompok yang melakukan presentasi ya, benar? Iya, Pak. Ya, benar, Pak. Kira-kira apakah sudah dipersiapkan atau mau share screen? Untuk kelompok 1 dipersilahkan ya. Baik, Pak. Sambil tunggu yang lain. Izin share screen, Pak ya. Ya, siap. Ini Pak, izin juga Pak, sambil tunggu teman yang lain on cam dulu Pak untuk kelompok saya Pak, biar saya tahu. Baik, silakan. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 bisa on cam dulu ya, biar bisa dilihat. Start. Apakah sudah terlihat Pak presentasinya? Sudah Mas, sudah terlihat tadi ya. Ya Pak, izin ambil alih Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 bulan 12, 2020 akan dilaksanakan presentasi mata kuliah rangkaian elektronika 1 dengan judul dengan judul rangkaian bias transistor NPN. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, saya sendiri Slamet 04161072, dan rekan saya Rizky Alkali Pratama 04171062, Risma Fitriani 04171063, dan ada Ahmad Faisal Abdillah 04181002, ada Ahmad Rizal Syabiri 04181004, dan ada Albar Zuda Al-Zubir 04181008, dan yang terakhir ada Andika Rukti Pratiwi 04181008. Adapun outline presentasi yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama, definisi rangkaian bias transistor NPN, yang kedua ada rangkaian bias transistor NPN, yang ketiga ada pengamatan rangkaian bias transistor NPN, yang keempat ada kombinasi rangkaian bias transistor NPN, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung masuk yang ke pertama, di mana yang pertama ini adalah definisi rangkaian bias transistor. Rangkaian bias transistor adalah rangkaian penguat yang dapat melipat gandakan sinyal AC yang kecil dikarenakan rangkaian tersebut mendapat tegangan DC dari luar. Selanjutnya, transistor merupakan komponen semikonduktor yang terdiri atas sebuah bahan tipe P dan diapit oleh dua bahan tipe N, transistor NPN, atau terdiri atas sebuah bahan tipe N dan diapit oleh dua bahan tipe P, transistor PNP. Sehingga transistor mempunyai 3 terminal yang berasal dari masing-masing bahan tersebut. Ketiga terminal ini yang biasa kita sebut dengan emitor, basis, dan kolektor. Dan cara kerja dari transistor NPN, ketika kaki pada basis transistor diberi tegangan, maka arus pada kolektor transistor akan mengalir ke kaki emitor, sehingga pada transistor jenis NPN ini, transistor akan bekerja sebagai saklar. Selanjutnya, oke, bisa selanjutnya. Mungkin yang kolik. Tes. Suaraku ada nggak? Ada. Oh ya. Oke, bisa. Jadi selanjutnya ini adalah rangkaian transistor NPN.
Jadi seperti ini rangkaiannya, menggunakan ini sumbernya ini 14 volt. Kemudian kita pakai dua resistor. Yang pertama resistor 500K ohm, kemudian pakai resistor 2K ohm. Dan ini transistornya NPN, ini panahnya keluar itu menunjukkan cirinya yaitu NPN. Mungkin bisa next. Selanjutnya, Ya, selanjutnya yaitu ada pengamatan rangkaian bias transistor NPN. Bisa dilanjut slide-nya. Pada rangkaian common emitter seperti pada gambar, kaki emitter dihubungkan kepada ground. Rangkaian ini mempunyai dua loop, yaitu loop kolektor ke emitter dan loop basis ke emitter. Pada rangkaian loop basis ke emitter, transistor mendapat tegangan bias maju, yaitu forward bias dari basis ke emitter. Arus listrik IB atau arus dari basis dapat diatur besarnya dengan mengubah besar nilai resistor, pembatas arus RB. Mengubah arus listrik basis IB juga akan mengubah besar arus dari arus listrik kolektor. Artinya, jika arus listrik kolektor IC dapat dikontrol dengan mengubah-ubah arus listrik basis, maka besar arus basis ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan arus kolektor. Bisa dilanjut slide berikutnya. Pada loop kolektor emitter, sumber tegangan VCC memberikan tegangan balik reverse bias ke kolektor emitter pada transistor melalui RC. Dalam kondisi tanpa bias maju, pada loop BI, transistor tidak akan bekerja, maka transistor baru akan bekerja jika ada arus basis. Berikutnya adalah pembagian dari mode-mode yang dialami sebuah transistor, yang dimana transistor akan bersifat saturasi ketika IC bernilai ketika tegangan dari kolektor ke emitter bernilai 0. Lalu akan terjadi yang namanya mode cut off ketika arus dari kolektor ke emitter bernilai sama dengan VCC-nya. Berikutnya. Ya, selanjutnya itu ada pembagian dari mode-mode yang terjadi pada transistor, yaitu ada daerah saturasi, daerah aktif, daerah cut off yang di bawah, lalu ada daerah breakdown. Lanjut. Sekian. Berikutnya, apakah suara saya terdengar? terdengar. Oke, bisa di next, Kak. Untuk kombinasi mode pada rangkaian transistor NPN, saya jelaskan dulu. Jadi terdapat ada 3 mode, yaitu cut off, saturasi, dan juga mode aktif, di mana untuk mode cut off ini merupakan transistor akan seperti saklar yang terbuka, di mana transistor tidak bisa mengalirkan arus antara emitter dan kolektor. Untuk mode jenuh atau saturasi, saat transistor dapat menjadi konduktor atau mengalirkan arus antara emitter dan kolektor. Jika arus yang dikontrol lebih besar dari 0, tetapi kurang dari jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh power supply, transistor akan berada pada mode aktif, di mana mode ini adalah suatu mode antara cut off dan jenuh atau saturasi. Di sini ada perhitungannya, jadi pada rangkaian kami untuk nilai tegangannya adalah 14 volt, kemudian untuk resistor satunya 500K ohm, dan resistor 2-nya 2K ohm. Di sini setelah mengikuti arusnya, arus melewati daerah negatif duluan pada tegangan, sehingga untuk nilai tegangannya bernilai negatif. Jadi min 14 ditambah 500 kali 10 pangkat 3 IB plus 0,7 yaitu nilai dioda, kemudian dijumlahkan dengan 2 kali 10 pangkat 3 IC sama dengan 0. Nah, kemudian min 14 tambah 500 kali 10 pangkat 3 IB plus 0,7 plus 2 kali 10 pangkat 3 kali 101 IB. 101 IB ini merupakan nilai dari IC. 101 diperoleh dari beta 1 kali IB.
Dan untuk mendapatkan nilai IB dengan cara 14 min 0,7 per 500 kali 10 pangkat 3 plus 2 kali 10 pangkat 3 kali 101 diperoleh hasilnya 1,89 kali 10 pangkat min 5 ampere. Untuk IC-nya bernilai 1,89 kali 10 pangkat min 3 ampere. Untuk IE-nya ini 11 dikalikan IB. Udah diperoleh kan nilai IB-nya, jadi bisa didapatkan untuk nilai IE-nya 1,91 kali 10 pangkat min 3 ampere. Dan untuk VCE-nya ini 14 min IERE. IERE ini udah dapat nilai IE, kemudian RE-nya itu dari nilai resistor yang berada di daerah emitor. Sehingga untuk VCE-nya 10,17 volt. Dan ini ada grafiknya. Bisa dilihat untuk yang mode aktifnya berada di antara saturasi dan juga cut off. Next. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Selanjutnya ialah kesimpulan. Bisa di next, Kak. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapat dari tulisan presentasi kali ini yaitu tujuan bias transistor adalah untuk menetapkan titik Q agar transistor dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan sinyal output yang tidak terdistorsi. Lalu, untuk dapat bekerja, sebuah transistor membutuhkan tegangan bias pada basisnya. Jadi, bias pemberian tegangan DC untuk memberi tegangan dan arus yang tetap. Tegangan dan arus yang dihasilkan menyatakan titik operasi atau quiescent point, atau titik I yang menentukan daerah kerja dari transistor. Lalu, keadaan operasi yang stabil dari transistor tergantung pada arus base-nya, tegangan kolektor, dan arus kolektor. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 mengenai rangkaian bias transistor NPN sudah dipresentasikan. Kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau kesalahan kata-kata. Saya kembalikan ke dosen Pak Karis. Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1, alhamdulillah lancar, bagus. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab yang dimana teman-teman yang lain bisa menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan ya. Saya kasih batasan yaitu 3 orang penanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mas Slamet diatur. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, 3 pertanyaan aja. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Nama saya Iram Wahyudi, NIM 04191036. Saya mau bertanya, Kak. Yang dimaksud daerah saturasi sama cut off itu yang mana ya, Kak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini ditampung dulu atau gimana, Pak? Atau langsung dijawab? Silakan dijawab dulu. Kalau bisa didiskusikan ke temannya atau langsung bisa menjawab. Jadi langsung kita selesaikan ya. 1 pertanyaan dijawab, 1 pertanyaan dijawab gitu. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang mau jelasin biar saya bukakan PPT lagi. Mau izin menjawab, Kak? Iya, jawab. Tadi pertanyaannya itu nih, yang dimaksud daerah saturasi atau cut off yang di bagian mana dari Irham? Ada di sini. Jawab Risma. Risma 04171063 izin menjawab. Untuk daerah saturasi itu slide selanjutnya.
untuk daerah saturasi itu berada di yang di IC, bagian IC, di mana untuk saat ini adalah transistornya berada mengalirkan arus antara emitor dan juga kolektor. Kemudian untuk yang cut off-nya itu berada di bawah dekat yang di daerah VCE-nya, dekat daerah VCE di mana transistor itu tidak bisa mengalirkan arus antara emitor dan kolektor. Segitu dari saya, mungkin ada tambahan. Jadi saya juga dikit nambahin. Jadi kalau dari pengertian daerah saturasi itu kondisi di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor, sehingga transistor itu terhubung antara kolektor dan emitornya. Sedangkan kalau daerah cut off atau itu kalau bahasa daerah yang mati, kondisi di mana transistor menyumbat pada hubungan kolektor dan emitornya. Jadi di bagian cut off itu mati. Itu dari saya. Apakah sudah terjawab, Irham? Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain. Saya Kak izin bertanya Kak. Ya, silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Nelson Romben, 04191062. Saya ingin bertanya mengenai daerah breakdown tadi Kak. Itu daerah breakdown itu daerah saat kondisi apa Kak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan daerah breakdown itu apa ya? Iya Kak. Terus terjadi pas di kondisi apa gitu? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab langsung? Izin menjawab Kak. Apa suara saya terdengar? Tes. Jadi daerah breakdown itu terlihat ada kurva kolektor ya. Terlihat jika tegangan VCE lebih dari 40 volt, arus IC menanjak naik dengan cepat. Nah, transistor pada daerah ini disebut berada pada daerah breakdown. Nah, seharusnya transistornya ini tidak boleh bekerja pada daerah ini karena dapat menyebabkan kerusakan pada transistor tersebut. Yang lain ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Jadi sedikit tambahan dari saya. Jadi daerah breakdown itu di mana kayak batas dari kerja transistor lah. Jadi setiap alat itu punya batasnya kan. Jadi sehingga transistor nggak boleh lebih dari kerjanya lebih dari yang dibatasi oleh oleh keadaannya, kayak dari data sheet-nya gitu sih. Jadi kalau simpelnya breakdown itu daerah pembatas gitu untuk transistor bekerja. Gimana Nelson? Baik Kak, terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman yang lain. Ini ada di kolom chat dari Paras Fauzan Galid 04181040 ingin bertanya, pada daerah saturasi dan breakdown dari kurva terjadi penaikan, sedangkan pada bagian aktif linearnya berubah garis lurus. Ini bagaimana ya
kok bisa lurus sedangkan saturasi dan breakdown terjadi lonjakan? Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin langsung mau jawab. Oh, yang ini. Di bagian pengamatan. Oke teman-teman. Paras tadi di ini ya, di PPT yang ini ya. Mungkin ini kita lagi diskusi juga ya di grup. Jadi agak aktif ini ya. Mungkin bisa dijelasin aja teman-teman ininya, pengertian daerah aktif itu apa. Yang ini cuma grafik ini aja. Ya. Izin menjawab. Ya. Oke, jadi dari pertanyaan Mas Faras tadi ya, kenapa daerah aktifnya lurus seperti itu ya? Sebenarnya daerah aktif itu kan daerah aktif itu pada suatu transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Suatu transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitter walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Nah, jadi hal itu ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Nah, daerah aktif itu terletak antara daerah jenuh atau saturasi dan daerah mati atau cut off. Jadi dia tuh sebenarnya berada di tengah-tengah seperti itu. Jadi kalau yang dilihat pada kurva tadi, nah benar kan dia selalu berada di tengah seperti itu. Itu disebut daerah aktif. Semoga menjawab. Mungkin itu dari jawaban dari kelompok kami. Gimana, Mas Faras? Sudah cukup atau gimana? Oke.
di kolom chat dia bilang terima kasih. Mungkin sudah 3 pertanyaan ya dari teman-teman. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif dan teman-teman yang sudah mempresentasikan transistor ya. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah mempresentasikan pada hari ini. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, bagus sekali ya pemaparannya, cukup singkat, jelas. Jadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 sudah mencakup ya semua penjelasan mengenai transistor ya untuk tahap pertama. Mungkin terima kasih Mas Slamet dan kawan-kawan. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke kelompok 2 ya. Untuk mengakhiri, Mas Slamet bisa menutup presentasinya biar dilanjutkan ke kelompok 2. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sekali lagi jika ada salah-salah kata atau ada kesalahan teknis, mohon maaf. Sekali lagi, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Are Golong NIM 0418-19. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bias transistor PNP. Yang dimana di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Are Golong, yang kedua ada Daniel Manik, yang ketiga ada Dimas Bayu Putra Pangestu, Zaki Alamzia, Erwin Rendawardana, Faras Fauzan Galid, dan Muhammad Rizky Fadila. Next. Nah, di sini ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi transistor, gambar rangkaian, hasil pengamatan, kombinasi mode, saturasi, sampai aktif, dan kesimpulannya. Nah, untuk yang pertama, next. Next, definisi. Nah, di sini definisi transistor yaitu bias transistor adalah proses pengaturan tegangan operasi DC atau kondisi arus ke tingkat yang benar sehingga setiap sinyal input AC dapat diperkuat dengan benar oleh transistor. Nah, di sini ada beberapa fungsi transistor. Untuk yang pertama, transistor sebagai saklar elektronik. Transistor juga bisa digunakan sebagai saklar untuk LED. Misalnya kita buat pada rangkaian running LED, running text yang membutuhkan LED yang banyak. Sehingga kita menyalakan LED langsung dari aki Arduino atau controller lain. Controller lainnya, maka LED tidak akan menyala. Untuk itu perlu dibuat rangkaian transistor sebagai saklarnya atau sebagai penguat tegangan dan arus. Next. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh gambar rangkaiannya. Ketika ada tegangan dari Arduino atau microcontroller lain atau logika high, maka LED akan menyala. Namun jika dari pin Arduino-nya logika low atau tidak ada tegangan, maka LED tidak akan menyala. Cara kerja rangkaian di atas terlihat jelas bahwa transistor juga dapat berfungsi sebagai saklar untuk LED. Next. Nah, di sini ada transistor sebagai penguat arus. Bisa dilihat pada gambar sederhana, transistor sebagai penguat di mana sinyal input masukan kecil dan menghasilkan outputannya yang kecil. Bisa dilihat pada gambar di samping yang dimana sinyal masukannya gelombang kecil dan menghasilkan keluaran yang besar. Next. Akan dijelaskan
ada teman saya. Tes. Baik, saya Mas Bojan akan menjelaskan di bagian gambar rangkaian simulasi ini. Dan untuk rangkaian ini kami buat melalui website Falstad. Kami buat menjadi 2 rangkaian. Dari rangkaian 1 ini dapat lihat bahwa nilai arus yang berada pada kolektor itu lebih besar dibandingkan yang ada di emitor. Begitu juga dari rangkaian 2. Ini apabila besar tegangan input di kaki base, di kaki kolektor diubah, maka besar arus yang berada di kolektor dan emitor akan sama, yaitu kolektor akan lebih besar dibandingkan emitor. Dan untuk di bagian base-nya ini, apabila diubah, maka nilai arus di base-nya akan menjadi berubah juga tergantung dari besar tegangan input yang diambil. Apabila tegangan inputnya makin besar, maka arus yang mengalir makin besar. Apabila tegangan input di kaki base makin kecil, maka arus yang mengalir di base akan makin kecil pula. Slide berikutnya. Dan ini data yang kami dapatkan dari simulasi itu, di mana rangkaian 1 ini menggunakan input pada mid. Rangkaian input ini seharusnya PC, maaf ya, salah tulis. DC-nya di kolektor ini merupakan 2 volt. Kemudian tegangan input pada DC itu dengan minimum 1,25 volt dan maksimalnya adalah 1,5 volt. Kemudian arus yang didapatkan pada arus di E sama dengan 63,1 mA, sedangkan pada arus di B sama dengan 624,5 mikroampere. Dan pada rangkaian 2 ini PE-nya juga salah penulisan, saya minta maaf. Nah, untuk tegangan input pada PE ini sebenarnya diganti dengan menjadi PC, itu sama dengan 1 volt, kami perkecil. Kemudian tegangan pada base-nya kami perkecil pula, nilai minimumnya sebesar 0,4 volt dengan maksimal 1 volt. Kemudian didapatkan di sini arus pada emitornya itu sama dengan 14,6 mikroampere. Dan untuk arus pada B-nya atau base sama dengan 144,7 nanoampere. Di sini dapat dilihat bahwa bila tegangan input diperkecil, maka nilai arus yang mengalir pada emitor, kolektor, dan base itu menjadi kecil pula. Terima kasih. Berikutnya. Ya, berikutnya adalah hasil pengamatan dari transistor PNP. Jika pada emitter diubah ke sumber besar 2 volt dan tegangan basis dengan nilai minimum 1,25 volt, maksimum 1,5 volt, maka arus yang mengalir pada transistor bernilai besar dan mengubah tinggi frekuensi yang ada. Semakin banyak gelombang yang dihasilkan per detik, sedangkan ketika emitter diberikan tegangan AC sebesar 1 volt dan tegangan basis sebesar 0,4 volt minimum dan 1 volt maksimum, maka arus yang pada transistor sangat kecil. Lanjut. Baik, akan saya lanjutkan. Lalu jika arus pada base diperkecil, maka arus yang mengalir ke emitter akan kecil juga. Lalu jika arus pada common kolektor diperbesar, maka akan terjadi reverse bias, yang dimana arus yang didapat bernilai sangat kecil. Lalu terdapat pada common base, jika terjadi common base, jika common base dikarenakan tidak ini mungkin salah tulis ya. Kita lanjut aja ke common emitter. Jika pada transistor terjadi
Kemudian itu dengan sinyal input dan input tidak ada perubahan fase, dan nilai daya yang dihasilkan juga sangat kecil. Lalu pada common collector, jika pada sudah di common collector di mana sinyal output dan input tidak mengalami perubahan fase. Ya, mungkin lanjut untuk kasih pengamatan. Saya akan menjelaskan di bagian hasil pengamatan di rangkaian bias transistor PNP. Daniel atau Biar saya jadi pada rangkaian ini kami ubah rangkaian inputnya ini menggunakan rangkaian input. Maaf, saya tegangan inputnya berupa tegangan input sinusoidal, di mana kami masukkan pula bentuk lubangnya di bagian bawah itu dapat terlihat. Kemudian di sini walaupun kami pakai sinusoidal, hasil dari arus yang mengalir ini agak berbeda karena kami tambahkan pula di tegangan input pada emitor ini berbeda, di mana pada rangkaian satu yang di kiri itu 0, di rangkaian 2 ini 2. Dapat dilihat bahwa rangkaian satu ini sekarang kepada kaki emitor tidak ditambahkan tegangan input, maka arus yang mengalir pada kolektor lebih besar dibandingkan emitor. Sedangkan untuk rangkaian kedua ini, bila ditambahkan tegangan input, walaupun tegangannya berbeda, hasilnya itu didapatkan bahwa arus yang mengalir pada emitor lebih besar dibandingkan kolektor. Dapat dilihat juga bahwa dari perubahan ini dapat pengaruhi besar arus yang mengalir pada gas. Pada rangkaian satu ini besar arusnya sangat kecil apabila tidak ada tegangan input pada emitor. Sedangkan pada rangkaian kedua apabila ditambahkan tegangan input pada emitor, maka arus yang mengalir pada base akan naik walaupun besar input yang berada pada kaki base itu sama. Dan dari hasil ini dapat gelombangnya, di mana pada rangkaian satu ini yang kami tinjau ini pertama gelombang dari tegangan input sinusoidal pada bagian kaki kolektor. Kemudian yang kedua ini adalah arus pada emitor. Pada emitor di mana nilainya ini tidak naik karena pengaruh dari fungsi transistor. Pada rangkaian kedua ini terjadi perubahan gelombang, di mana nilainya ini berupa nilai gelombang pada arus emitor itu berupa positif dan tidak jadi negatif dikarenakan fungsi transistor dan ditambahkannya tegangan input pada emitor. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, di sini mode saturasi. Jadi transistor PNP mode saturasi
adalah saat arus memasuki transistor PNP. Saturasi mode ada arus keluar. Transistor dari kaki emitter sama dengan kaki kolektor dan tidak ada arus ke kaki base. Next. Selanjutnya transistor PNP mode aktif atau aktif mode. Pada keadaan ini transistor terletak di daerah jenuh atau saturasi dan daerah mati atau cut off. Jadi saat harus memasuki transistor PNP dari kaki emitter, saat mode aktif ada arus keluar juga dari kaki base dan kolektor. Sebabnya kondisi ini di antara mode cut off dan saturasi. Lanjutnya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Pada kesimpulannya sendiri yang didapat itu sinyal output dan input pada common base bernilai sama. Pada common emitter dan common collector tidak ada mengalami perubahan fase. Pada emitter dengan sumber tegangan tinggi, sedangkan basis mendapatkan tegangan rendah pada minimum dan maksimum, maka arus pada transistor lebih besar dan mengubah tinggi frekuensi. Pada emitter dengan sumber tegangan maksimum sama dengan sumber tegangan maksimum basis, maka arus yang didapat kecil. Baik, terima kasih dari teman-teman kelompok 2. Jika ingin ada yang ditanyakan, langsung aja. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sama 3 pertanyaan ya. Terima kasih. Izin bertanya. Baik, Kak. Selamat 04161032. Izin bertanya, untuk rangkaian bias transistor jenis PNP ini dalam penerapan di sehari-harinya itu seperti apa ya? Apakah buat adaptor atau rectifier atau gimana gitu penerapannya transistor jenis PNP? Mungkin itu aja. Baik, dari teman-teman ada yang mau langsung jawab? Nah, buat izin menjawab, perkenalkan nama saya Arya. Buat kehidupan sehari-hari itu, tadi contohnya di sini ada yang itu Kak, nah ini fungsi transistor sebagai saklar elektronik. Nah ini ada gambar rangkaiannya kembali. Nah ini ada contoh. Bentar.
Mungkin untuk jawabannya bisa ditampung dulu, Pak. Untuk soal-soalnya. Ini lagi didiskusikan. Baik. Kalau memang begitu, silakan penanya berikutnya. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya terkait dengan transistor PNP ya. Silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak, apakah boleh Pak? Silahkan Mas Irham. Nama Irham NIM 04191036. Saya ingin bertanya perbedaannya daerah saturasi cut off sama aktif tadi pada transistor NPN dengan PNP ini yang mana ya? Atau apa? Terima kasih. Baik. Mungkin satu lagi pertanyaannya biar langsung nanti jawab. Baik, silakan yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 2, biar segera diselesaikan. Silakan Mas Ferdian, kalau ingin bertanya Mas Ferdian. Iya, Pak. Silakan kalau ada yang ditanyakan di kelompok 2. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Muhammad Hatami. Silakan dimasukkan untuk pertanyaan ketiga. Baik, Pak. Silakan ditanggapi dulu untuk pertanyaan 1 dan 2. Dari teman-teman, gimana untuk tanggapannya? Tanya nomor 1. Bagaimana? Mau nomor berapa dulu yang mau diselesaikan? 1, 2, atau 3 dulu? Bentar, Pak.
Baik, buat pertanyaan satu tadi untuk Kak Selamat tadi itu untuk contoh kehidupan sehari-harinya ya Kak. Buat contoh kehidupan sehari-hari itu untuk rangkaian PNP itu ada amplifier, terus ada controller itu juga bisa, terus ada drive motor itu juga bisa Kak buat kehidupan sehari-hari. Oke, makasih. Baik Kak. Lanjut dari teman-teman, pertanyaan keduanya silakan jawab. Gimana dari teman-teman? Ada suaranya. Baik, saya izin menjawab nomor 2 ya. Jadi soalnya dari Mas Irham, perbedaan daerah saturasi, cut-off, dan aktif pada PNP. Jadi, pada saat mode cut-off, dalam mode ini baik persimpangan basis kolektor dan persimpangan basis emitor dibiaskan terbalik. Ini pada gilirannya tidak memungkinkan arus mengalir dari kolektor ke emitor ketika tegangan basis emitor rendah. Dalam mode ini, perangkat sepenuhnya dimatikan atau off, karena arus mengalir melalui perangkat adalah 0. Dan pada mode saturasi, dalam mode operasi ini, baik basis emitor dan persimpangan basis kolektor maju bias, harus mengalir bebas dari kolektor ke emitor. Ketika tegangan basis emitor tinggi, dalam mode ini perangkat sepenuhnya aktif atau on. Gimana buat Mas Irham? Iya, terima kasih, Kak. Nomor 3, silakan dijawab, Erwin. Baik, Arya, izin menjawab. Erwin 04181036, aplikasi penggunaan transistor PNP, komponen yang ditambahkan biasanya apa? Biasanya itu juga di pair atau dipasangkan dengan transistor NPN itu sendiri, atau kebalikannya, biasanya mereka dipasangkan secara bersamaan untuk menjadi penguat. Nah, aplikasinya itu biasanya digunakan untuk controller robot. Seperti itu biasanya sih. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin Bapaknya bisa menjelaskan yang lebih jelas lagi. Terima kasih presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, presentasinya bagus. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, sudah menjelaskan dengan baik. Materi presentasi cukup baik, penanya juga baik, menanyakan hal-hal yang mendasar ya. Untuk teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi dari transistor itu yaitu ada 3 pengertian, yaitu cut off, saturasi, dan daerah aktif. Jadi kalau daerah cut off itu adalah daerah kerja dari transistor. Nah, biasanya daerah cut off ini digunakan transistor sebagai saklar ya, teman-teman harus tahu. Selanjutnya untuk daerah aktif dari transistor yang digambarkan teman-teman menggunakan grafik, itu bekerjanya digunakan sebagai penguat sinyal ya, teman-teman. Jadi makanya ada berdasarkan tinggi I dan IC dan VC-nya ya, VCE-nya. Nah, itu digunakan sebagai daerah kerja dari penguat sinyal, teman-teman. Jadi yang ketiga yaitu daerah saturasi. Daerah saturasi itu adalah daerah di mana VCE sama dengan 0 sampai kira-kira 0,7. Nah, biasanya daerah saturasi ini sama fungsinya dengan dioda. Jadi teman-teman harus tahu ketiga komponen itu ya. Jadi cut off itu digunakan untuk saklar, teman-teman. Saturasi digunakan sebagai tegangan saturasi digunakan sebagai efek basis kolektor dan basis, digunakan sama gunanya sebagai dioda ya teman-teman. Yang selanjutnya daerah aktif dimana sebagai penguat. Jadi itu harus diketahui teman-teman sekalian. Jadi jangan salah dalam mengartikan dan penggunaan dari cut off, daerah aktif dan daerah saturasi begitu. Jadi untuk pertanyaan teman-teman yang lain seperti aplikasi dari transistor mau PNP dan NPN sudah jelas ya. Transistor itu bisa digunakan sebagai saklar baik NPN ataupun PNP ya. Dan bisa digunakan sebagai penguat. Penguat bisa mandiri atau satu saja atau dekade ya, secara bertingkat. Kaskade secara bertingkat. Jadi transistornya ditumpuk ya teman-teman ya. Jadi dari basisnya itu kalau bertingkat diletakkan di common kolektor ya teman-teman. Jadi begitu. Untuk kegunaannya banyak ya, sebagai saklar, sebagai penguat, sebagai driver motor teman-teman. Kalau mau menggunakan sebagai driver motor DC, akan tetapi teman-teman harus tahu beban kerja dari transistor itu tidak cukup besar ya. Jadi hanya bisa bekerja di daerahnya saja, tidak bisa mengendalikan yang terlalu besar. Jadi untuk yang daerah terlalu besar akan dihandle oleh komponen lain. Jadi untuk komponen transistor bisa menjadi penguat, itu harus disertai oleh komponen lain teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan resistor untuk tambahan di depan untuk hambatannya ya, untuk kita menghasilkan sebuah tegangan yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi kalau ada penguat tidak digunakan secara single ya, tapi harus ada komponen tambahan gitu. Oke, sebelum saya melanjutkan perkuliahan kita yang membahas mengenai perhitungan, saya ingin teman-teman sekalian, kan ada tugas kemarin ya, 2 ya teman-teman. Siapa yang berkenan untuk
NIM ganjil untuk men-share tugasnya. Jadi untuk yang perhitungan ya teman-teman, saya persilakan 2 orang saja berarti ya, ganjil sama genap. Silakan yang ingin nge-share dan dijelaskan ya tentang tugasnya. Saya izinkan, silakan. Monggo siapa yang ganjil dan siapa yang genap, hanya 2 saja ya. Silakan. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada yang mau, saya tunjuk ya. Baik, saya tunjuk saja Mas Nur Ardianto ya. Mas Nur Ardianto bisa di-share Siapa? ya. Silakan, saya beri waktu Anda. Izin share screen, Pak. Siap, silakan. Siap, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Baik, sudah terlihat, silakan. Siap, Pak. Ya, di sini tugas RS saya yang untuk menghitung nilai dari dioda, saya kebagian nomor yang ganjil, yaitu saat RL-nya itu bernilai 2,5 K ohm. Di sini ada ketentuannya, di R1-nya diberikan nilai sebesar 1000 ohm, untuk nilai masukannya atau inputnya F-nya tegangannya itu sebesar 16 volt. Dan untuk tegangan di diodanya di dioda sendernya itu 5 volt. Dan untuk yang ditanya itu, kita ditanya untuk mencari nilai dari tegangan di FR-nya, terus tegangan di R, arus yang mengalir di dioda, dan daya yang diserap oleh dioda. Yang pertama, sebelum kita mencari nilai dari tegangan L-nya dulu, kita anggap rangkaian tersebut tidak ada memiliki dioda, sehingga dapat dicari nilai Vout-nya dengan cara sebagaimana berikut. RL dikali dengan tegangan masukan dibagi R dan ditambah dengan RL, sehingga didapatkan persamaan sebagaimana berikut, dan didapatkan hasilnya 11,42857 volt. Setelah didapat tegangannya, kita bandingkan apakah nilai dari tegangan diodanya lebih besar atau lebih kecil dari tegangan outnya. Ternyata setelah dilihat, tegangan dioda itu lebih kecil, sehingga dapat dipastikan dioda dalam kondisi on. Setelah dapat dipastikan dioda dalam kondisi on, kita bisa mencari nilai dari FL-nya. Karena RL di sini dengan dioda dipasangkan secara paralel, sehingga dapat dipastikan bahwa tegangan di dua komponen tersebut sama, yaitu 5 volt. Karena di sini diodanya dibatasin tegangannya sebesar 5 volt. Setelah didapat tegangannya, bisa kita cari nilai dari FR-nya, yaitu nilai dari sininya, dari di resistor R-nya, di mana kita menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana di sini rumusnya Vin sama dengan VR plus VL, sehingga dapat dicari nilai VR-nya sebesar 11 volt. Dan untuk mencari nilai IZ-nya,
IZ-nya pertama kita mencari nilai arus yang mengalir di rangkaian RL-nya. Di sini RL-nya kan kita sudah mendapatkan nilainya tegangannya sebesar 5 volt dan resistansinya sebesar 2,5. Nah, dan didapatkan dari hasil perhitungan didapatkan nilainya sebesar 2 miliampere. Dan setelah itu kita cari nilai di R-nya sini. Di sini kita mendapatkan nilainya tegangan yang ada pada komponen tersebut adalah 11 volt dibagi dengan 1000 karena jumlah resistansi dari R adalah 1000 ohm dan didapatkan nilainya sebesar 11 miliampere. Dari hasil yang didapat di atas dapat dicari nilai dari V Z-nya karena di sini kita menggunakan hukum node yang itu apabila V in sama dengan V out, di mana di sini kita asumsikan IR-nya sebagai V in dan IZ dan IRL-nya sebagai V out. Setelah didapat itu, didapatkan rumus sebagaimana berikut dan didapatkan nilai IZ-nya sebesar 9 miliampere. Dan untuk mencari dayanya, kita tinggal kalikan saja PZ-nya. Untuk mendapatkan PZ-nya, kita dapatkan VZ-nya. VZ-nya didapatkan dari tegangan awalnya di sini. Dioda dibatasi sebagai 5 volt dan arus yang mengalir di dioda yaitu 9 volt. Didapatkan tegangannya sebesar 45 miliwatt. Mungkin begitu saja, Pak. Terima kasih, Mas Siapa? Nur Ardianto. Gimana teman-teman yang lain? Atau jawabannya sama atau beda? Atau ada yang beda? Bagaimana teman-teman yang lain? Jawabannya sama atau beda? Halo, jawabannya sama atau beda? Halo? Jawabannya sama atau beda? Ada yang beda jawabannya? Ada penghuninya nggak nih? Mohon maaf Pak, sepertinya yang lain tuh nomor genap Pak. Oh, yang lain nomor genap ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Nggak ada yang ganjil lagi ya? Oke, kalau tidak ada berarti jawabannya Mas Nur Ardianto ya. Itu sudah benar. Sekarang kita yang ganjil ya. Jadi kalau teman-teman yang ganjil tidak menjawab seperti itu, maka jawabannya salah ya. Terima kasih Mas Ardianto. Silakan di stop ya. Siapa? Sekarang untuk yang genap, saya persilahkan siapa yang berani untuk menjelaskan. Silakan. Baik. Saya tunjuk Mas Nelson Rombe. Baik, Pak. Silakan Mas Nelson. Ya, Pak. Sebentar saya buka dulu. Udah Pak. Saya share screen ke Pak ya. Ya, silakan.
Apakah sudah terlihat, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah kelihatan. Oh ya, oke. Baik. Sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dengan NIM genap. Ini bentuk rangkaiannya. Kemarin untuk NIM genap menggunakan RL sebesar 1,2K ohm dengan tegangan dari zenernya itu sebesar 5 volt dengan sumbernya 16 volt dan resistornya 1K ohm. Sini yang diketahui tegangan sumbernya 16 volt, resistornya 1K ohm atau 1000 ohm dan RL-nya 1K2 ohm atau 1200 ohm dengan tegangan diodanya sebesar 5 volt. Yang ditanyakan tentukan tegangan VL, VR, IZ, dan PZ. Untuk langkah penyelesaiannya yang pertama itu kita melepaskan zener dari rangkaian. Jadi anggap aja rangkaian zener ini nggak ada. Jadi bentuk rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Kita mencari nilai V sama dengan VL, dan rumusnya RL dikali tegangan sumber dibagi R plus RL. Ini sama seperti dengan rumus pembagi tegangan. Jadi RL-nya 1200 dikali 16 per 1000 ditambah 1200 hasilnya 8,72 volt. Nah, karena nilai V-nya ini lebih besar daripada tegangan zenernya tadi yang sebesar 5 volt, maka dalam kondisi ini zenernya on. Kemudian langkah yang kedua, ganti zener dengan rangkaian ekuivalen untuk zener on. Nah, untuk rumus zener on itu yang pertama VL-nya sama dengan VZ sebesar 5 volt. Untuk mencari VR-nya, tegangan di sini, itu kita menggunakan rumus tegangan sumber dikurangi dengan tegangan di sini, RL-nya, tegangan di RL-nya. Tegangan sumbernya tadi sebesar 16 volt, sedangkan tegangan VL-nya itu sebesar 5 volt, jadi sama dengan 11 volt. Untuk mencari IL-nya harus di sini, harus yang mengalir di RL sini. Itu rumusnya VL per RL. VL-nya sebesar 8,72, sedangkan RL-nya 1200, hasilnya 7,2 mA. Untuk mencari IR harus di sini. Itu rumusnya VR per R. VR tadi itu sebesar 11 volt dan R-nya 1000 ohm. Jadi hasilnya 11 mA. Kemudian untuk mencari IZ harus di dalam dioda sininya. Kita menggunakan rumus IR dikurang IL sama dengan IR-nya kan tadi 11 dikurang IL-nya 7,2. Jadi hasilnya 3,8 mA. Kemudian yang terakhir mencari nilai tegangan di zenernya. Rumusnya PZ dikali IZ. PZ-nya sebesar 5 volt dan IZ-nya sebesar 3,8 mA. Maka hasilnya 19 miliwatt. Itu saja, Pak. Gimana Mbak Dela, jawabannya sama atau tidak? Kebetulan sama, Pak. Kebetulan sama ya. Yang lain? Sama atau beda? Atau ada yang beda? Saya beda, Pak. Fazri ya. Fazri beda ya. Yang beda di mananya Fazri? Yang di punya Nelson itu mungkin bisa dilihat lagi Nelson. Yang di IL itu kan VL-nya kan pasti 8,72. Nah, di atasnya VL sama dengan VZ 5 volt. 5
Gimana, bisa diulangi Mas Fazril? Yang dari IL-nya, Pak. Yang dari Di situ kan VL-nya ya? rumusnya VL per RL. Ya. Iya, di atasnya VL sama dengan VZ itu 5 volt. Tapi di situ dimasukinnya 8,72. 8,72 ini ya? Oh, di sini. Iya. Jadi jawabannya berapa Mas Fazri? Bisa di-share punya Mas Fazri? Ya, Pak. Silakan, saya persilakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Begini, Pak. Seharusnya IL-nya sama dengan VL per L. VL yang dipakai di sini 5 volt sesuai yang di atasnya. Kemudian dibagi RL, RL-nya 1,2K, jadinya hasilnya 4,16 mA. Kemudian disusul IR sama dengan VR per R. VR-nya tadi, VR-nya itu sama dengan itu ya. Tegangan di VR-nya itu sama dengan 11 volt dibagi dengan R-nya 1K. Jadi didapat 0,011 ampere atau 10,99 mA. Kemudian untuk cari IZ-nya, karena di sini paralel, jadi di sini IL sama dengan IZ ditambah IL. Jadi untuk cari IZ-nya itu IR dikurang IL itu sama dengan 0,011 dikurang 0,00416 sama dengan 6,84 mA. Kemudian cari daya pada dioda Zener, itu rumusnya VZ dikali IZ. Kemudian VZ-nya 5 volt, IZ-nya dari hasil yang tadi, jadi didapat 34,2 mA, Pak. Kenapa harus 5 volt? Ya, Pak. Apa Mas Fazri memberi 5 volt? Kenapa Yang kok di nggak mana, Pak? pakai VZ-nya? 8, ya kenapa nggak pakai 8,73? Karena 8,73 ini arus yang mau masuk di sini, Pak. Sedangkan VZ-nya itu tegangan pada dioda Zener-nya itu 5 volt. Sudah dibuktikan. Iya. Sudah dibuktikan secara simulasi ya? Iya, Pak. Yang lain gimana? Setuju sama Mas Nelson atau Mas Fazri? Sama Fajri, Pak. Sama Fajri, Pak. Berarti yang sama Nelson siapa? Mbak Adela. Gimana? Yang mirip sama Mas Nelson siapa? Silahkan. Yang mirip sama Mas Nelson kenapa memilih tegangannya menjadi 8,73? Mbak Adela, apa alasannya? Saya kira tuh VL-nya tuh pakai yang itu Pak, yang dari si tegangan awal itu Pak, yang si penggunaan VL itu. Jadi saya masukin yang wave-nya Nelson. Gitu ya. Jadi
untuk Mas Nelson sama Mbak Adela, atau yang menjawab seperti Mas Nelson, tolong lebih diperhatikan ya. Jadi si Zener ini ya, si Zenernya ya, punyanya Mas Fazri itu benar ya, menggunakan 5 volt ya. Kenapa? Karena 0,73 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau meng-on-kan saja, tapi nilainya adalah yang dipakai adalah nilai si Zener ya. Jadi nilai yang dipakai adalah nilai si Zener ya. Jadi nilai si 8,73 ini difungsikan sebagai meng-on-kan si Zener, begitu Mas ya, Mas Nelson dan Mbak Adela ya. Jadi untuk Mas Nelson ya. Ya Mbak Adela. Enggak apa-apa Pak. Ya. Jadi tolong diperhatikan lagi ya. Jangan sampai kesalahan lihat lagi ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Mas Fazri benar ya. Jadi selain melakukan secara perhitungan, Mas Fazri juga melakukan secara simulasi, benar ya? Melakukan secara simulasi untuk benar-benar menganalisis kenapa kok dia menggunakan 5 volt, kenapa menggunakan 8,73 begitu ya. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk teman-teman yang lain bahwa 0,73 ini ya difungsikan sebagai meng-on-kan Zener ya. Diperhatikan lagi, digunakan sebagai meng-on-kan Zener. Tapi tegangan yang dipakai adalah tegangan si Zener begitu ya. Baik, terima kasih Mas Fazri. Iya baik Pak. Ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan lagi ya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ya. Yang kemarin saya jelaskan. 0,73 digunakan sebagai meng-on-off-kan Zener ya. Selanjutnya digunakan sebagai VR ya. Menentukan VR-nya ya. Sudah dapat 7,27 ya. Sudah dapat kan? Nah, lanjut ke sini. VR-nya ya didapat dari input dikurangi dengan tegangan dari si Zener, karena Zener sama dengan VL begitu ya. Hasilnya 6 volt begitu ya. Baru secara terus-menerus ya VL-nya digunakan dari si Zener ya, jangan menggunakan dari perhitungan yang lain ya. Jadi gunakan perhitungan yang tertera ya. Jadi dari Zenernya yang tertera ya. Kalau di Zenernya tertera 9, maka kita harus menggunakan terus si 9 nih ya. Untuk mencari arusnya dari masing-masing yang kita ingin cari ya. Dari IL, IR, dan IZ begitu ya teman-teman. Jadi saya hanya mengingatkan kembali, kalau untuk si Zener, ingat kembali ya, untuk si dioda, baik itu dioda biasa maupun dioda Zener, ya. Kalau tegangannya itu di dekat output, maka nilai outputnya sama dengan si dioda, begitu teman-teman ya. Mungkin itu hanya sekilas ya teman-teman. Hanya sekilas untuk mereview teman-teman sekalian. Jadi bukan jawabannya tidak benar ya. Sebetulnya jawabannya tetap benar. Meskipun yang satu pakai 5 volt, satunya menggunakan yang 8, itu langkahnya benar. Tapi secara analisis nanti dihitung atau diukur menggunakan alat instrumentasi, jawabannya masih kurang tepat begitu ya. Tapi kalau langkahnya sudah benar ya, langkahnya sudah benar, tinggal memasukkan salah memasukkan angka dari dioda Zener saja ya, yang belum dimasukkan ya. Jadi harus lebih berhati-hati dengan soal, harus diperhatikan lagi ya teman-teman. Oke.
Mungkin saya akan sekilas ya, masuk ke perhitungan dari BJT atau bipolar junction transistor. Ya. Baik, teman-teman, sudah terlihat ya? Bisa diperhatikan ini? Baik. Jadi tadi kan teman-teman sudah menjelaskan ya secara umum dari transistor BJT atau bipolar junction transistor, di mana ada kolektor, ada emitter, ada basis ya. Nah, jadi pemberian bias pada rangkaian BJT perlu kita ketahui masalah pemberian bias. Yang pertama, menentukan arus DC pada kolektor yang harus dapat dihitung, diprediksi, dan tidak sensitif terhadap perubahan suhu dan variasi harga dari beta yang cukup besar. Ya. Yang kedua, menentukan lokasi titik kerja DC pada bidang IC sama VCE ya, dari IC-nya atau kolektor cut-off-nya sama VCE dari ini saturasi dengan cut-off-nya ya. Yang memungkinkan simpangan sinyal tetap linier ya. Jadi begini, ini ada contoh ya, contoh pembiasan biasa. Yang pertama yaitu menetapkan harga VBE yang tetap. Yang gambar kedua ya, menetapkan harga IB yang tetap ya. Begini, ini ada di depan ini ada sebuah rangkaian ya. Rangkaian ini dan ini itu berbeda ya teman-teman ya. Rangkaian ini dan ini berbeda ya. Tapi untuk mencari nilai dari semua arusnya dan tegangan, maka kedua ini harus dijadikan satu menjadi RB saja ya. Jadi gambar B ini adalah gambar turunan dari si RB1 dan RB2 ya. Jadi ini karena paralel, jadi pakai perhitungan paralel, dijadikan satu menjadi RB saja. Selanjutnya kita bisa mencari I basisnya, dan VBE, IC, dan VCE ya, begitu ya. Nah, ini cara klasik pengaturan bias. Jadi dibuatkan sebuah perhitungan atau formula dari perhitungan ya. Jadi yang pertama dari gambar si A, cara klasik basis BJT menggunakan sebuah satu daya, menunjukkan rangkaian yang sama dengan menunjukkan rangkaian ekivalen Thevenin ya. Teman-teman yang sudah mempelajari rangkaian listrik, maka akan tahu rangkaian Theveninnya ya, rangkaian penggantinya gitu ya. Jadi dari rangkaian paralel ini digantikan menjadi satu ya teman-teman ya. Jadikan menjadi satu, di mana R1 dan R2 paralel, dihitung menjadi R total atau sama dengan RB ya di sini ya. Di mana ini untuk mencari tegangan yang ada di VBE dan arus IB ya yang masuk ya teman-teman ya. Oke. Ini rumus yang digunakan, teman-teman harus ketahui. Tidak harus dihafal tapi harus ketahui. Untuk VCC ya. VCC ini inputnya VCC ya dari kolektor untuk input kolektor. Tegangan kolektor ya. Ini tegangan sumber ya. PBB ini tegangan sumbernya ya. Dari pembagi tegangan ini ya, pembagi tegangan kita bisa cari R2 dikali VCC dibagi R1 plus R2 begitu. Oke, kita lanjut ke soal ya. Saya akan menjelaskan lanjut ke soal. Di mana teman-teman harus tahu tentukan harga tegangan pada sebuah simpul dan arus pada sebuah cabang yaitu teman-teman ini agak sedikit banyak. Yang pertama IB, IE, IC, VB, VE, dan VC. IB adalah arus basis, arus emitter, arus kolektor, VB tegangan basis, PE tegangan emitter, VC tegangan kolektor. Jadi
biasanya pada sebuah soal akan diketahui beta DC-nya ya. Beta DC ini adalah nilai yang ada di datasheet dari masing-masing komponen ya. Jadi masing-masing komponen itu memiliki beta yang berbeda-beda ya, tidak harus 100. Kalau di perhitungan tuh ada yang 100, ada yang 50 gitu ya. Jadi itu adalah tergantung dari si karakteristik dari transistor itu sendiri ya, berbeda-beda ya. Oke, yang biasa digunakan di sini di contoh yaitu menggunakan beta DC sebesar 100, teman-teman. Oke, kita jangan melupakan bahwa transistor ini menggunakan 100 ya. Lalu ini ada soalnya ya. Di sini RB-nya 100, RB1, RB2-nya 50. Lalu RE-nya 3K, RC-nya 5 K ohm ya. Dari sini kita harus melakukan rangkaian pengganti dulu teman-teman ya. Di sini ya. Nah, rangkaian pengganti, sebelum melakukan rangkaian pengganti teman-teman, kita harus cari VBB-nya ya teman-teman ya. Di mana VBB adalah input dari kolektor ya, 15 itu dikalikan dengan RB2 begini ya. Dikalikan dengan si ini ya. Pembagi tegangan jangan lupa dibagi dengan totalnya ya, R totalnya ya, R totalnya. Ini secara singkat untuk mencari tegangan dari arah yang berbeda atau tegangan di sumber ya, sumbernya VBB. Jadi 15 adalah sumber dari kolektor dikalikan dengan R 50 ya, RB2. Jangan terbalik. Biasanya teman-teman ini terbalik ya. Di sini bisa ditulis 100 sama teman-teman, padahal lokasinya berbeda ya. Jadi jika kita mencari si VBB, maka yang di atas adalah VRB2. Selanjutnya dibagi dengan R totalnya teman-teman. Jangan lupa di sini namanya R total teman-teman ya, ditambahkan R totalnya ya. Jadi RB1 sama RB2 ini ditambahkan teman-teman ya. Nah, jadi hasilnya 5 volt. VBB-nya yang diizinkan adalah 5 volt teman-teman. Selanjutnya kita mencari RBB atau R paralelnya teman-teman ya. Jadi langsung saja 100 sama 50 R paralelnya berapa? Menjadi 33,3 kilo ohm ya. Selanjutnya kita tulis ke sini teman-teman. Jadi setiap pengerjaan ini ditulis dulu ya soalnya. Lalu stepnya habis dihitung seperti ini, teman-teman harus menggambarkan lagi ya untuk menunjukkan bahwa rangkaiannya sudah berbeda ya. Selanjutnya setelah kita mendapat RB, maka kita pasti mengetahui IB-nya teman-teman ya. Nah, kita harus mencari IB-nya dulu ya. Mencari IB, selanjutnya mencari IC, lalu mencari IE dan IC ya, teman-teman. Jangan lupa di sini ada R-nya. Di sini juga ada R-nya ya. Pasti berbeda teman-teman ya antara IC dan IE-nya karena dia ada hambatan setelah emitter gitu. Seperti itu dicari, maka IB-nya bisa langsung dicari teman-teman ya. Menggunakan IB sama dengan IE dibagi beta plus 1 ya. Betanya tadi berapa? 100 ya. Betanya tadi 100 ya. Ditambah 1. Tapi kita untuk mencari IB tidak bisa langsung dibagikan ya. Tidak bisa langsung tegangan di sini dibagikan sama dengan R-nya. Tapi kita masuk ke perhitungan ini teman-teman ya. Memperhitungkan loop ini. Ini ada loopnya ya. Ini lari ke sini ya teman-teman ya. Jadi R ini diperhitungkan, R ini juga diperhitungkan. Baik teman-teman kita lanjut. Jadi kita cari IE-nya dulu ya. IE-nya dulu dengan rumus ini teman-teman ya. RE, RVBB,
VBB dikurangi VBE ya. VBE, teman-teman tahu VBE kan? 0,7 teman-teman ya. Tegangan kerjanya ya, 0,7 ya. 0,7 dibagi dengan RE-nya. RE ada di sini. Terus RBB, ada R sini di basis. Baru dibagi dengan beta. Ini fungsinya si beta untuk mengetahui arus kerjanya teman-teman. Jadi beta ini difungsikan untuk mencari arus kerjanya, membantu. Jadi si komponen karakteristiknya berbeda-beda tergantung beta DC-nya ya. Ini namanya beta DC teman-teman. Selanjutnya ini dihitung seperti biasa, dimasukkan saja ya. Mendapatkan arus IE-nya sama dengan 1,29 mA, teman-teman. Dilihat di sini. Selanjutnya setelah dapat arus IE baru kita bisa mencari IB-nya ya. IB 1,29 ini dari IE, dari rumus ini teman-teman ya. Lalu beta ditambah 1, betanya 100 ditambah 1 berarti 101 ya, dibagikan. Jadi arus basisnya arusnya 0,0128. Selanjutnya kita mencari tegangan di basisnya teman-teman ya. Tegangan basis itu di sini ya, tegangan basisnya ini. Di sini, ini tegangan basis ya teman-teman. Kalau tegangan VBE itu ini. Ya, VBE ini kalau basis yang di sini saja ya, bukan di sini ya, tidak dengan groundnya VCE ya. VE-nya ya. Ya, tidak begitu ya. Jadi VB dicari dari VBE. VBE adalah tegangan yang di sini ya teman-teman. Yaitu nilainya 0,7, jangan lupa ya. Di sini 0,7 teman-teman ya. Lalu IE sudah diketemui, RE sudah diketemui. Di sini ada RE-nya sama IE-nya ya. Tinggal dikalikan saja teman-teman ya. Jadi nilainya jadi 4,57. Nah, jadi VB-nya di sini 4,57 teman-teman ya. Bisa dilihat di sini 4,57 gitu ya. Selanjutnya IB-nya sudah diketahui juga 1,0128. Kenapa enggak ditulis 1,28 Pak? Karena digitnya sudah 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman naikkan saja menjadi 0,013. Jadi karena digitnya sudah 3 0 di belakang koma, maka yang keempat harus dibulatkan menjadi yang ketiga ya. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah didapat ini semua ya, nilai-nilai ini semua ya. Tegangan di sini sudah diketahui ya teman-teman. Tegangan ini juga sudah diketahui. Gimana mencarinya tegangan ini? Ya, tegangan ini dicari dari ini dikalikan sama IE-nya ya teman-teman. Begitu ya, jadi 3 kali 1,29 ini dapat ini. 5. Ya. Selanjutnya ada ini. Ya, 5 voltnya ya. 5 k ohmnya ya. 5 k ohmnya dari 15 nih ya. Ya. Jadi nilainya kalau 15 itu dari ini ke sini ya. 15 itu dari positif sama negatifnya ya, maka nilai yang ada di sini juga berbeda ngitungnya ya teman-teman, berdasarkan dari ini 5 dikali dengan arusnya ya, untuk mencari arus kolektornya teman-teman ya. Jadi begitu, setelah semua dicari, sudah dapat ya teman-teman ya nilainya, maka selanjutnya teman-teman harus mencari arus masing-masing dari ini rangkaian penggantinya tadi teman-teman. Nih, tadi kan ini kita jadikan satu menjadi seperti ini ya. Kita jadikan satu seperti ini. Maka kalau untuk mencari arus yang masing-masing di sini, teman-teman sekalian harus mengembalikan rangkaian tersebut ya dengan nilai yang sama ya. Nilai IB-nya ini IB 0,013. Ini tegangan dari VB 4,57 ya. 4,57. Sudah terlihat ya. Selanjutnya untuk mencari arus-arusnya,
sudah jelas. Kita menggunakan I masuk sama dengan I keluar ya teman-teman ya. I keluar ya. I masuk sama dengan I keluar. Begitu. Jadi setelah arus yang di sini kita dapat ya, arus yang melewati I masuk sini ya, itu kita kurangkan dengan ini IB-nya ya. Jadi arus dari sini kita kasih nama I R B1 ya. RB1 ini I R B2 ya. Jadi kalau untuk IRB2 tinggal kurangkan saja ya teman-teman ya. IRB2 sama dengan I masuknya IRB1. IRB1 dikurangi dengan arus basis. Gitu teman-teman ya, dapat hasilnya 0,09 begitu ya. Begitu teman-teman ya, teman-teman sekalian. Jadi kenapa Pak nilainya di sini kok tiba-tiba 0,03 gitu ya? Pasti teman-teman bingung kenapa kok 0,03 ya. Jadi kita bisa di sini mencari dengan rumus biasa ya, rumus biasa dari ini. Ya, kalau ini bisa dicari 33,3 ohm ya. Jadi kalau tegangan di sini itu sama dengan 4,57 ya, teman-teman. Berarti sisanya tegangannya di sini berapa? Ya, sisanya itu sisa tegangan ini dibagikan dengan ini ya, teman-teman. Jadi dapat hasilnya 0,103 begitu, teman-teman. Mungkin kurang lebih begitu ya. Ini penjelasan biasa yaitu untuk IE tidak sensitif terhadap suhu ya. IE diharapkan tidak sensitif ya. IE-nya arus dari emitter tidak sensitif dari perubahan dari beta DC-nya ya. Diharapkan seperti itu, tapi ada syaratnya. Syaratnya tegangan dari VBB harus lebih besar dari VBE-nya ya, teman-teman. VBB adalah tegangan masukan untuk basisnya, teman-teman ya. Jadi VBE-nya kita tahu kan 0,7. Jadi harus lebih besar daripada 0,7, teman-teman. Untuk IE-nya tidak sensitif terhadap suhu dan variasi dari beta DC-nya ya. Selanjutnya syarat kedua yaitu teman-teman harus tahu ada RE-nya harus lebih besar daripada RB dibagi dengan beta plus 1. Jadi kalau RE-nya lebih kecil daripada ini, dari syarat ini, maka IE-nya akan sensitif terhadap suhu dan perubahan variasi beta DC begitu. Selanjutnya ini sama rumus-rumusnya yang bisa kita gunakan ya. Ini contoh pertama, gambar A diekivalenkan menjadi seperti ini ya teman-teman. Harus diingat untuk mencari rumusnya ini sudah disediakan, tidak usah dihafal tapi dipahami saja ya. IC sama IE-nya ya. Lanjut. Ini contoh soal juga ya teman-teman. Rangkailah rangkaian seperti gambar di samping ya. Dirangkai selanjutnya sehingga IE sama dengan 1 mA ya. Jadi dia yang diketahui IE-nya ya, arus yang IE-nya ya. Dengan satu daya 12 volt ya. Satu dayanya ini menggunakan 12 volt ya teman-teman ya. Dan beta DC-nya 100. Kita disuruh cari RE, R1, R2, RC ya teman-teman. Ini jawabannya ikut rule dari ini ya, ikuti rule-nya ya, mencarinya ya, diikuti rule-nya seperti ini, harus memenuhi IE biar tidak sensitif.
Selanjutnya masukkan saja, ikuti ini sepertiga tegangan satu daya dialokasikan untuk R2 ya di sini. Sepertiga dialokasikan untuk R2, sepertiga lainnya untuk RC ya. Ini. Sisanya untuk simpangan sinyal pada kolektor ya. Jadi tegangannya 12 ya. Sepertiganya berapa? Dari 12 jelas 4 ya. 4. Selanjutnya 4 dari basis. Ini di sini 4 kan? 4 ya. 4 volt basisnya. Di sini 4 volt. Untuk mencari VE-nya, VE ini di sini ya. Itu 4 volt dikurangi VBE. VBE-nya berapa? 0,7, teman-teman. Berarti kurang lebih RE-nya sama VE-nya sama dengan 0,3 volt ya. Selanjutnya untuk mencari RE-nya. Untuk mencari RE, VE dibagi IE. 3,3 dibagi sama 1 miliampere. Ya. Volt sama miliampere. Jadi udah K ya. Kilo ya, pasti ya. Jadi 3,3 dibagi 1, 3,3 K ohm ya. Karena di sini miliampere, dinaikkan ke atas berarti dikali 10 pangkat 3, teman-teman ya. Begitu. Karena di sini minus 3, dinaikkan ke atas menjadi 3 ya. Pilih arus pada pembagi tegangan, yaitu 0,1 di IE sama dengan 0,1 dikali 1. Ini syarat dan rule-nya ya, teman-teman. Jadi 0,1 miliampere. Ya. Selanjutnya abaikan arus basis ya. Arus basisnya ditiadakan dulu ya, teman-teman. Jadi langsung dihitung menggunakan VR 2 sama dengan R2-nya dibagi dengan R totalnya, R tambahannya, R1 ditambah R2, baru dikalikan dengan VCC ya. V kolektornya ya, teman-teman ya. Harus masukkan ya. Sama dengan 4 ya. Karena apa, teman-teman? 4 karena sepertiga VCC ya. Dengan syarat rule ini ya. Jadi bisa diketahui bahwa R2 sama dengan 40 kilo ohm, R1-nya menjadi 80 kilo ohm begitu. Pada tahap ini dapat dihitung IE yang lebih akurat dengan memperhitungkan arus basis yang tidak nol ya. Jadi arus basisnya ini dianggap tidak nol ya. Untuk IE yang lain ya. Jadi 4,0,7 dibagi dengan R-nya, RE-nya yaitu 3,3 kilo ohm. Lalu R paralelnya ya 80 sama 40 ya kilo ohm dibagi dengan beta DC-nya, teman-teman ya. Ditambah 1 gitu. Jadi 0,93 miliampere. Nah, ternyata lebih kecil dari harga yang diinginkan. Untuk mengembalikan IE ke harga yang diinginkan, kurangi harga RE dari 3,3 ohm menjadi 3 kilo ohm. Gitu. Jadi saat perhitungan, saat kita menentukan R-nya, ya RR-nya itu, jadi lakukan perhitungan R maksimalnya ya, tanpa memperhitungkan IB-nya ya. Tanpa menghitungkan IB-nya ya. Jadi IB yang ini ditiadakan ya. Jadi setelah ditiadakan dapat hasil ini ya, teman-teman, 3,3 kilo ohm ya. Nah, setelah itu kita cek apakah IE-nya lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kalau lebih kecil seperti ini, teman-teman, maka si R dari RE-nya harus teman-teman kurangi ya. Yang bisa dikurangi ada dari RE-nya, teman-teman ya. Kalau kita ingin memastikan IE-nya harus memenuhi syarat 1 miliampere gitu. Kalau mendekati di bawahnya, teman-teman ya, mendekati di bawahnya itu tidak bisa dianggap 1 miliampere, tapi di bawah 1 miliampere. Kalau IE-nya kita harus setting di atas 1 koma ya, yang jelas 1 koma tapi jangan sampai 2 juga ya, tapi 1 koma ya, untuk menghasilkan harga rangkaian yang bekerja pada nilai IE sama dengan
1 miliampere begitu. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, ini untuk rumus yang lain kita akan lanjutkan ke berikutnya ya, karena jam kita juga sudah mulai sore ya, sudah hampir jam 3 ya teman-teman ya. Jadi untuk dari sini apakah ada yang ditanyakan dulu ya sebelum? Untuk saat ini belum, Pak. Oh, belum ya? Baik. Karena jam kita juga sudah mau jam 3, kasihan teman-teman sudah dari jam 1, sudah 2 jam ya kita rangkaian elektro. Kita akan lanjutkan ke minggu depan ya untuk perhitungannya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya dari saya. Tapi nanti saya bagikan materi dan tolong dipelajari ulang dari presentasi tadi sampai yang saya jelaskan terakhir masalah perhitungan. Karena minggu depan sebelum saya memasuki kelas, saya akan menanyakan ke masing-masing teman ya sebelum melakukan pembahasan lanjutan ya. Saya akan melakukan free test ya. Free test sebelum memasuki kelas saya, begitu ya. Mungkin atau ada yang ditanyakan dulu? Atau bagaimana? Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Ya, Mas Faras ya. Kita baca dulu ya, Mas Faras. Oke, ini kita baca dulu. Faras Fauzan Galih. Apakah tadi contoh soal perhitungan menggunakan transistor NPN, apakah untuk transistor PNP perhitungan sama dengan transistor NPN, Pak? Nah, jadi untuk PNP dan NPN cara menghitungnya jelas berbeda ya. Jadi NPN dan PNP berbeda cara menghitungnya tergantung arahnya ya. Jadi kita tahu sendiri yang teman-teman jelaskan dari kelompok 1 dan kelompok 2, cara menghitungnya mengikuti aturan-aturan dari transistor NPN maupun PNP. Nanti kita jelaskan secara lanjut ya, Mas Faras Fauzan ya. Mungkin begitu penjelasan transistor atau ada yang ditanyakan lagi? Yang jelas NPN dengan PNP berbeda ya. Karena kanalnya juga berbeda ya, common-commonnya berbeda. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Saya sedikit, Pak. Oh ya, silakan Mas Fahru Rozi. Ya, Fahru Rozi 04191022. Tadi Bapak ada sedikit menyinggung mengenai pretest ya? Untuk minggu depan ya itu, Pak. Itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan teknisnya, Pak. Jadi yang dibuat pretestnya itu apakah materi minggu sebelumnya atau gimana gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Fahru Rozi. Jadi free test yang akan saya lakukan adalah materi yang dibahas pada hari ini ya. Jadi materi yang hari ini dari teman-teman yang menjelaskan tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, sampai dari perhitungan ya. Nanti free test ini saya lakukan secara acak ya teman-teman. Jadi saya akan menunjuk beberapa teman kalian untuk menjawab pertanyaan dari saya, itu free testnya ya. Baik, begitu Mas Fahru Rozi. Jadi untuk teman-teman karena jumlahnya juga banyak, 49 orang ya. Jadi saya tidak memberikan tugas, tapi tolong dipelajari. Kuisnya, pretestnya tidak masalah perhitungan ya, tidak masalah perhitungan yang jelas. Hanya saya membahas secara basicnya saja ya. Saya membahas secara basicnya saja. Saya tidak menyuruh teman-teman sekalian menghitung ya. Mungkin begitu. Atau ada yang ditanyakan lagi sebelumnya untuk teman-teman yang lain?
Baik, terima kasih jawabannya Pak. Kalau dari saya cukup Pak. Cukup ya. Kalau cukup, terima kasih sudah hadir ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Untuk yang presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 bagus. Tolong dipersiapkan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 dan 4 ya, sisanya ya. Iya, Pak. Kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi besok pretest dulu ya, pretest dulu baru kita lanjutkan presentasi begitu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari saya ya, untuk teman-teman sekalian. Belajar yang rajin ya, meskipun masih online begini ya. Sebetulnya online ini enak nggak enak ya, enaknya bisa di rumah, nggak enaknya kita tidak bisa menyerap secara langsung ya semua penjelasan yang ingin diberikan begitu. Mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Terima kasih teman-teman.